Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 semuanya, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini, di video ini Pak Andri akan membawakan pelajaran yang berbeda dengan yang kemarin, yaitu tentang kemuhammadiyahan. Jadi, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Jadi yang belum tahu ternyata Muhammadiyah ini adalah salah satu penggerak bangsa. Jadi dari sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah berdiri. Bahkan Muhammadiyah ini membantu loh dalam gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Maka dari itu Muhammadiyah dinilai atau diberikan label sebagai gerakan nasional. Gitu ya. Langsung masuk ke materi saja. Siswa-siswi yang berwawasan luas dalam Persyarikatan Muhammadiyah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota atau orang Islam saja, akan tetapi ditujukan juga ke seluruh bangsa Indonesia, bahkan sampai tingkat dunia loh. Jadi orang-orang yang sudah sekolah di Muhammadiyah dan sudah lulus dan mengabdi di negara kita Republik Indonesia, pastinya berkarir di pemerintahan maupun berkarir di masyarakat sekitar itu sudah melakukan banyak hal. Jadi hal-hal tersebut banyak sekali sehingga kita dikenal dengan masyarakat luas sebagai gerakan yang besar, sebagai organisasi otonom yang besar karena kita sudah banyak mempunyai amal usaha yang pastinya membuat masyarakat kita familiar dan banyak digunakan, gitu ya. Sebagai contoh yang sudah banyak di eh, sebar di seluruh Indonesia bahkan itu diantaranya adalah pendirian rumah sakit, kemudian sekolah-sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi kalau kalian lihat di Klaten saja itu ada beberapa rumah sakit Islam Muhammadiyah atau beberapa PKU, kalian juga mungkin di sekitar rumah kalian juga ada gitu ya. Kemudian di sekolah-sekolah Muhammadiyah pasti kalian pula sekolahnya di Muhammadiyah. Di sekitar kita juga banyak sekali sampai perguruan tinggi yang ada di sekitar kita juga banyak. Kalau di Klaten sendiri ada STAIM ya, kemudian di Jogja ada UAD, ada UMY, dan ada di Solo juga ada UMS dan banyak lagi gitu ya. Banyak sekali perguruan-perguruan tinggi, sekolah-sekolah yang berdiri di Indonesia ini atas nama Muhammadiyah gitu. Dan ini tidak lepas dari peran serta anak-anak muda dan siswa-siswi yang telah lulus kemudian mengabdikan diri ke negara ini, baik itu di pemerintahan maupun di masyarakat sekitar gitu ya. Lanjut ke kita lanjutkan alasan kenapa Muhammadiyah disebut sebagai gerakan nasional. Di antaranya, yang pertama karena jaringan organisasi Muhammadiyah itu sudah ada hampir di seluruh wilayah negara Indonesia. Jadi kalian kalau ke eh, luar Jawa misalnya, kalau di Jawa otomatis dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu sudah semuanya pasti ada gerakan Muhammadiyah. Di Bali juga ada, di Papua pun juga ada. Dari Sabang sampai Merauke, organisasi Muhammadiyah ini sudah punya pusatnya, sudah ada di setiap wilayah, gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah turut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti Pak Andri awali di depan tadi, bahwa Muhammadiyah ini ternyata turut membantu loh dalam perjuangan Republik Indonesia. Kader-kader Muhammadiyah yang terjun langsung ketika kemerdekaan itu sangat banyak sekali. Salah satu tokoh yang terkenal diantaranya yaitu ada Presiden Republik pertama yaitu Soekarno, kemudian ada Jenderal Sudirman, kemudian ada juga termasuk juga Kiai Haji Ahmad Dahlan juga gitu. Jadi semua pahlawan-pahlawan nasional itu yang berjiwa Muhammadiyah juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu. Itulah kenapa Muhammadiyah disebut sebagai gerakan nasional, karena kiprahnya untuk membantu kemerdekaan Republik Indonesia tidak diragukan lagi gitu ya. Yang ketiga, kenapa disebut gerakan nasional? Karena Muhammadiyah ini mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai tadi contohnya di awal Pak Andri juga sudah sampaikan, sampai-sampai Muhammadiyah itu mendirikan rumah sakit.
yang bisa digunakan untuk semua kalangan masyarakat. Ini adalah bentuk abdi Muhammadiyah untuk negara Republik Indonesia. Tidak hanya rumah sakit, Muhammadiyah juga mendirikan tempat pendidikan dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi yang mempunyai label sendiri. Di belakangnya pasti ada Muhammadiyahnya gitu ya. Itu anak-anak semuanya. Jadi itu tadi sedikit materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Sebagai penyemangat kita nanti, Pak Adri akan putarkan video mengenai Mars Pemuda Muhammadiyah. Nanti kalian boleh tirukan, kalian boleh hafalkan, boleh dihafalkan. Nanti ketika kita sudah masuk, kita akan nyanyi bersama-sama gitu ya. Nanti di akhir video ini Pak Andri akan putarkan video mengenai Mars Pemuda Muhammadiyah yang tentunya kalau kalian dengar pasti akan membuat kita lebih semangat lagi untuk memperjuangkan, untuk berjuang bersama-sama di Muhammadiyah. Demikian pertemuan kali ini tentang kemuhammadiyahan, semoga membantu dalam proses belajar mengajar kalian dan semoga tidak bosan ya melihat video yang Pak Andri sampaikan setiap pertemuan. Demikian dari Pak Andri, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, dan jangan tinggalkan sholat, baik wajib maupun sholat duhanya. Demikian dari Pak Andri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.